Halo sobat, balik lagi di channel Camovie. Pada video kali ini, saya akan menceritakan film asal Iran yang rilis pada tahun 2021 berjudul A Hero. Film ini menceritakan kisah seorang pria bernama Rahim yang harus mendekam di penjara karena tak mampu membayar hutang. Suatu hari, Rahim mendapatkan kesempatan untuk membayar hutang-hutangnya. Kesempatan tersebut datang dari kekasihnya, Farhondek. Farhondek menemukan sebuah tas berisi tumpukan koin emas, berharap Rahim dapat membayar utangnya dengan koin tersebut. Sayangnya, harga dari koin emas tersebut masih jauh dari jumlah hutang yang dimiliki oleh Rahim. Rahim akhirnya memutuskan untuk mengembalikan tas tersebut ke pemiliknya. Setelah tas tersebut kembali ke pemiliknya, kabar tentang seorang narapidana yang mengembalikan tas berisi koin emas menyebar ke seantero negeri. Rahim pun berubah menjadi sosok pujaan dalam satu malam. Bagaimana kisahnya? Bisakah Rahim bebas dari penjara? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita bermula diperlihatkan seorang pria bernama Rahim. Ia merupakan seorang narapidana dan saat ini ia sedang cuti selama 2 hari. Selama cuti, ia diberikan kesempatan untuk keluar penjara. Farhondek, kekasih Rahim, ternyata habis menemukan sebuah tas berisi tumpukan koin emas, berharap Rahim dapat membayar utangnya dengan koin tersebut. Sayangnya, harga emas saat itu turun, sehingga harga dari koin emas tersebut hanya mencukupi setengah dari jumlah hutang yang dimiliki oleh Rahim. Rahim bersama kerabatnya yang bernama Hussein mendatangi kediaman Bahram, kreditur Rahim. Hussein mencoba membujuk Bahram untuk menarik kasus Rahim dan membebaskannya. Kini, Rahim baru mengantongi setengah dari jumlah hutang. Bahram menolak dengan tegas. Ia merasa sudah banyak diberikan janji-janji oleh Rahim. Di rumah, Mali tak sengaja menemukan tas berisi koin emas di kamar Rahim. Ia tentu curiga. Dari mana Rahim mendapatkan segepok emas itu? Mali meminta Rahim untuk jujur. Ia mengingatkan jangan sampai Rahim menyelesaikan masalahnya dengan mendatangkan masalah lain. Hal itu membuat Rahim kini menjadi ragu. Ia sadar tindakannya salah. Rahim akhirnya menemui Farhondek dan bilang bahwa ia akan mengembalikan tas itu ke pemiliknya. Mendengar itu, kekasihnya tentu marah dan kesal. Rahim pun mencari tahu siapa pemilik tas sebenarnya dengan memasang pengumuman tentang penemuan tas hilang. Ia meninggalkan nomor penjara di iklan tersebut karena masa cutinya akan berakhir dan ia harus kembali ke penjara. Hingga suatu hari, seseorang menghubungi penjara dan mengatakan bahwa ia adalah pemilik tas. Rahim tak langsung percaya. Ia memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar ciri-ciri tas. Akhirnya Rahim pun percaya bahwa wanita itu memang betul pemilik tas. Mali, saudari Rahim, menyerahkan tas tersebut ke pemiliknya. Wanita pemilik tas merasa sangat berterima kasih. Hal itu membuat Rahim menjadi pahlawan dalam semalam. Rahim diagung-agungkan atas perbuatannya yang mulia. Stasiun TV dan media cetak segera mendatangi Rahim untuk meminta wawancara. Tak hanya itu, para sipir penjara juga merasa bangga atas kemuliaan hati Rahim. Lantas apakah Rahim akan mendapatkan keringanan untuk pembebasan? Benar saja, pihak penjara pun memberikan cuti khusus untuk Rahim. Pihak penjara juga meyakinkan Bahram bahwa
pihak penjara akan menjamin Rahim pasti akan melunasi hutang-hutangnya. Bahram tak terima. Ia menjelaskan ke polisi bahwa bisa saja semua cerita Rahim yang membuatnya disanjung bak pahlawan adalah cerita yang ia buat-buat sendiri. Namun tak ada bukti kuat untuk mendukung ucapan Bahram tersebut. Polisi tetap memberikan cuti khusus pada Rahim dengan syarat ia harus segera melunasi hutang-hutangnya. Kebebasan Rahim disambut bahagia oleh keluarga dan kekasihnya, khususnya anak Rahim satu-satunya. Sudah lama ia ingin melihat ayahnya bebas dan kembali ke rumah. Keajaiban Tuhan kembali terjadi. Rahim diberikan kesempatan bekerja di Inspektur Dewan. Selain itu, para dermawan kota melalui asosiasi amal menyumbangkan kontribusi untuk membantu melunasi hutang Rahim. Namun sayang, uang yang terkumpul masih jauh dari jumlah hutang Rahim. Bahram menolak menerima uang tersebut. Mengapa seseorang yang tak membayar hutang begitu diagungkan? Amal baik apa yang telah ia lakukan? Rahim sejatinya hanya mengembalikan tas milik orang lain. Bukankah itu memang sebuah kewajiban? Ujar Bahram kesal. Bahram pun menyebarkan rumor mengenai cerita Rahim dibuat-buat. Rumor tersebut membuat pihak memberi kerja Rahim menjadi ragu. Mereka pun meminta bukti bahwa benar Rahim telah mengembalikan tas ke pemiliknya. Tapi Rahim tak ada bukti apapun. Bahkan identitas dan nomor ponsel pemilik tas Rahim juga tak tahu. Akhirnya, pihak pemberi kerja tak langsung memberikan pekerjaan pada Rahim. Rahim harus membawa pemilik tas ke hadapannya, baru pihak dewan percaya. Lantas kemana Rahim harus mencari wanita pemilik tas itu? Ternyata saat ditelusuri, wanita itu menghubungi pun tidak menggunakan nomor ponselnya, tetapi nomor ponsel supir taksi. Rahim segera menemui supir tersebut dan bertanya beberapa hal. Supir taksi mengatakan bahwa wanita itu selama perjalanan tidak banyak omong. Setelah dari rumah Rahim, wanita itu meminta diantar menuju ke toko emas. Rahim segera menuju ke toko emas yang dimaksud. Penjual bilang bahwa wanita bermaksud menjual emasnya. Namun penjual emas menolak karena merasa ragu jika wanita itu benar pemiliknya. Sebab sebelum menjual, wanita itu bertanya apakah koin miliknya ini asli. Padahal jika wanita itu benar pemiliknya, ia tak mungkin meragukan keaslian emasnya. Rahim menjadi khawatir. Apakah ia salah memberikan emas ke bukan pemiliknya? Di sisi lain, rumor bahwa cerita Rahim hanyalah kebohongan menjadi viral. Entah siapa yang menyebarkan berita itu. Apakah Bahram? Rahim harus segera menemukan wanita itu untuk menepis kabar miring tentangnya. Akhirnya, Rahim kembali mendatangi Inspektur Dewan bersama supir taksi, Mali, dan anak Rahim sebagai saksi, serta kekasihnya yang berpura-pura menjadi wanita pemilik tas. Farhondek menjawab segala pertanyaan Dewan dan berusaha meyakinkannya. Dewan masih tidak percaya. Bahkan ia meminta Farhondek membawa segepok koin yang ada di dalam tas jika ia benar menerima tas tersebut. Untuk apa? Mengapa susah sekali membuat Dewan percaya? Rahim dengan kesal datang menemui Bahram. Rahim yakin jika seseorang yang menyebarkan rumor tentang Rahim adalah Bahram. Mengapa Bahram menyulitkannya untuk mendapatkan pekerjaan? Padahal niat Rahim untuk mendapat kerja semata-mata adalah agar bisa melunasi hutangnya. Di sana, Bahram malah mengejek Rahim. Rahim pun emosi dan menghajarnya.
Aksi Rahim memukul Bahram menjadi malapetaka baginya. Anak Bahram mengancam akan menyebarkan video Rahim menghajar ayahnya serta pengakuan Farhondek yang mengaku sebagai pemilik tas kepada Dewan. Video itu pun tersebar. Sosok Rahim yang semula dianggap pahlawan hilang begitu saja. Citranya kini buruk. Ia dicap sebagai pembohong besar. Padahal kan Rahim betul-betul mengembalikan tas ke pemiliknya. Bahkan, sumbangan uang dari Badan Amal untuk pelunasan hutang Rahim pun dicabut. Badan Amal merasa kesal karena merasa dibohongi oleh Rahim. Tak peduli masalah uang, yang Rahim harapkan hanyalah kehormatan. Kehormatannya kini hancur karena ia dicap berbohong mengenai pengembalian tas segepok emas. Kini masa cuti Rahim pun telah habis dan Rahim harus kembali mendekam di balik jeruji.